Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai, Alhamdulillah. Uh, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi dalam implementasi ekologi industri. Adapun yang akan kita bahas hari ini, jadi bagaimana dalam optimalisasi dalam penggunaan sumber daya, kemudian bagaimana minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, kemudian bagaimana proses dematerialisasi, dan yang terakhir bagaimana menghapus ketergantungan energi fosil. Kita mulai. Jadi konsep dalam ekologi industri ya kalau yang kita ketahui bagaimana mengadaptasi ekosistem alam ke dalam sistem industri. Kalau kita ketahui yang di materi-materi sebelumnya kita pernah membahas dari ekologi industri itu bagaimana mengimplementasikan ekosistem alam ke dalam ekosistem industri. Di mana kita ketahui ekosistem alam ini saling terkait atau saling bergantung satu sama lain. Jadi gambarannya seperti itu. Sekedar refresh saja. Jadi ekosistem alam nantinya akan diterapkan di dalam sistem industri. Nah, itulah dalam penerapan dalam keilmuan ekologi industri. Nah, ini ada 4 elemen utama yang digunakan sebagai strategi dalam bagaimana pengimplementasian ekologi industri. Yang pertama, yaitu bagaimana mengoptimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, jadi memanfaatkan penggunaan sumber daya yang yang digunakan. Kemudian yang kedua, ada siklus material tertutup dalam meminimalkan limbah. Kemudian yang ketiga ada proses dematerialisasi. Dan yang terakhir, bagaimana mengurangi atau menghapus ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya. Dalam optimalisasi penggunaan material dan energi, ini diawali dengan bagaimana menganalisis proses produksi untuk menghilangkan produk yang terbuang sia-sia. Jadi dengan mengoptimalkan penggunaan material, jadi perlu dianalisis dalam setiap proses produksi bagaimana efisiensi dalam penggunaan energi, baik itu energi dalam sumber daya maupun juga materialnya. Kemudian langkah ini dilakukan oleh industri nanti disebut sebagai bagaimana pencegahan pencemaran atau bagaimana proses produksi bersih atau clean production. Nah, ini langkah-langkah inilah nanti untuk meminimalkan energi yang terbuang sia-sia. Jadi penerapannya mendukung proses produksi yang bersih atau clean production. Di dalam hal ini, sistem industri ini dianalogikan bagaimana dengan sistem yang terjadi di alam semesta. Jadi sistem produksinya, jadi setiap yang dihasilkan itu akan termanfaatkan habis atau termanfaatkan habis oleh ekosistem yang lain. Nah, misalnya tadi yang pernah kita bahas itu, misalnya misalnya kotoran burung, kemudian kotoran burung ini jatuh ke tanah. Nah, tanah nantinya akan menjadi subur, kemudian tanah akan memberikan unsur hara yang baik bagi pohon, kemudian pohon juga akan memberikan pertumbuhan untuk menghasilkan buah dan buahnya nanti akan dia dinikmati dan dikonsumsi oleh burung tadi. Nah, jadi sistemnya itu uh, saling bergantung atau yang biasa kita lihat disebut sebagai ekosistem dalam sebuah alam. Nah, dengan sistem ekologi industri ini nanti akan dihasilkan suatu konsep sebuah rantai makanan industri, sebagaimana halnya yang biasa terjadi di alam. Nah, nanti di konsep inilah nanti akan dihasilkan suatu konsep kawasan ekologi industri yang terpadu. Jadi misalnya industri yang A dan industri yang B itu ada di dalam satu kawasan tersendiri. Jadi misalnya pengelolaan nanti limbah dari industri A itu nanti tidak akan terlalu jauh lagi penanganannya,
langsung bisa termanfaatkan, langsung bisa dikirimkan di industri B seperti itu. Nah, kemudian nantinya akan di dalam kawasan ini masing-masing industri akan bekerja sama dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dia gunakan sehingga nantinya limbah industri yang dihasilkan bisa diminimalkan. Nah, jadi tadi misalnya di industri yang A, jadi dia sudah dipikirkan bagaimana material atau energi yang digunakan untuk proses produksinya. Nah, sedangkan itu nanti dihasilkan limbah. Nah, limbahnya nanti inilah nanti yang termanfaatkan untuk industri yang lain. Misalnya industri B, oh dari limbah tadi industri A ini bisa termanfaatkan menjadi sumber energi untuk keberlangsungan proses produksi untuk di industri B. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi saling saling membutuhkan. Jadi untuk penggunaan sumber daya nanti bisa diminimalkan. Jadi tidak ada yang terbuang dan tidak ada yang sia-sia. Kemudian selanjutnya ada minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, jadi di dalam ekosistem alam, semua aliran material ini bersifat siklus tertutup. Contoh misalnya seperti ini. Bakteri dan jamur itu bisa mendekomposisi limbah. Jadi proses dekomposisi limbah di tumbuhan menjadi senyawa kimia dan nantinya akan digunakan kembali oleh tanaman tersebut. Jadi bakteri dan jamur nantinya yang menghasilkan limbah tadi bisa termanfaatkan untuk tanaman tersebut. Jadi di dalam gambarannya dalam ekosistem atau ekologi industri ini nanti siklus material ini nanti ini memang masih jauh dari optimal. Ini diakibatkan karena ekologi industri masih perlu ada energi tambahan dari luar. Energi tambahan dari luar inilah yang biasa digunakan itu seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh misalnya itu bahan bakar fosil dan juga energi energi alam atau gas misalnya. Jadi masih membutuhkan energi dari luar. Jadi tujuannya itu bagaimana minimalisasi limbah, tetapi masih dalam pengupayaan dalam siklus material tertutup. Jadi tetap mengedepankan konsep ekologi industri, tetapi pada saat implementasi itu pastinya masih membutuhkan energi dari luar dalam pengoperasian untuk tahap awalnya. Nah, untuk pembakaran bahan bakar fosil nantinya merupakan nanti sumber utama limbah yang dihasilkan dari sebuah industri. Jadi pembakaran bahan bakar fosil nantinya akan menjadi sumber utama limbah yang nantinya dihasilkan dalam sebuah industri. Nah, ekologi industri secara nyata ini bisa meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Nah, siklus material yang tertutup ini bisa memberikan manfaat. Nah, contoh misalnya dalam proses recovery aluminium, ini biasanya prosesnya membutuhkan energi yang jauh lebih kecil dibandingkan energi dalam mengekstraksi dan memurnikan uh, material aluminium dari bauksit. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian dampak lingkungannya juga bisa di dampak dihasilkan bisa mencapai sepersepuluh atau lebih sedikit dari proses produksi aluminium dari bauksit. Jadi gambarannya bisa diminimalkan tingkat efisiensi energi dan juga pengurangan efisiensi dari kadar emisinya. Nah, selanjutnya ada proses dematerialisasi. Nah, ini seiring dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan di masyarakat akan konsumsi barang dan jasa pastinya juga semakin meningkat. Nah, ini meningkatnya kebutuhan terkait barang dan jasa ini berakibat dalam meningkatnya kebutuhan terkait dengan bahan baku, material, dan energi. Sementara ketersediaan bahan baku, material, dan energi ini semakin lama akan semakin berkurang. Nah, jadi semakin meningkatnya kebutuhan barang dari konsumsi bagi masyarakat, maka juga kebutuhan akan bahan baku juga pastinya akan juga semakin berkurang karena tadi ada permintaan yang tinggi, tetapi juga kebutuhan bahan baku, material dan energi juga terkadang juga semakin lama semakin berkurang. Nah, oleh karena itulah
perlu kebijakan mengenai keberlanjutan atau sustainability untuk pertumbuhan konsumsi barang dan jasa dengan cara mengurangi intensitas konsumsi bahan baku dan energi secara proporsional. Ini biasanya banyak pemerintah sekarang mencanangkan bagaimana upaya dalam penghematan energi atau pengurangan konsumsi bahan bakar atau bahan baku dengan cara misalnya contoh misalnya pengurangan konsumsi bahan bakar dengan mengupayakan masyarakat agar menggunakan transportasi umum. Kemudian juga penggunaan energi misalnya energi listrik. Nah, itu biasanya itu meminimalkannya misalnya mengurangi penggunaan lampu pada jam-jam yang sibuk. Nah, jadi ini upaya-upaya dalam atau kebijakan-kebijakan dalam menunjang keberlanjutan dalam proses dematerialisasi atau mendukung uh, mendukung kebijakan dalam pertumbuhan konsumsi barang dan jasa. Nah, dalam tujuan utama dalam ekologi industri ini tidak hanya dalam menghasilkan suatu siklus aliran material yang tertutup, tetapi juga bagaimana meminimalkan jumlah aliran bahan dan energi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, saat ini ada dua proses dematerialisasi, yaitu yang pertama dematerialisasi relatif, dan kedua adalah dematerialisasi absolut. Nah, jadi keduanya ini kalau dari proses dematerialisasi relatif, ini menjelaskan bahwa suatu proses produksi dan jasa ini yang diusahakan dapat menghasilkan produk dan jasa yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya dari penggunaan bahan baku yang ada. Jadi memanfaatkan apa namanya bahan baku yang ada untuk menghasilkan produk atau jasa atau yang ada. Sedangkan yang kedua, proses dematerialisasi absolut ini menganggap bahwa proses produksi ini harus diminimalkan penggunaan bahan bakunya. Nah, jadi ada upaya dalam pengurangan penggunaan bahan baku. Nah, kalau tadi yang pertama dematerialisasi relatif ini menggambarkan bagaimana penggunaan produk dan jasa atau bahan baku ini harus digunakan semaksimal mungkin atau sebesar-besarnya untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Nah, selanjutnya bagaimana menghapus ketergantungan pada energi fosil. Nah, energi pastinya merupakan bagian yang vital dalam rekonstruksi sistem industri. Nah, banyak upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efisiensi energi. Nah, saat ini kalau kita ketahui, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak digunakan di setiap industri. Nah, penggunaan bahan bakar fosil inilah nantinya akan berdampak kerusakan lingkungan seperti bagaimana efek pemanasan global, efek rumah kaca, dan hujan asam. Jadi dengan mengurangi ketergantungan dari energi fosil inilah nanti dengan mensinergikan tujuan utama dari ekologi industri tadi. Jadi perlu ada beberapa langkah perbaikan bagaimana mengurangi ketergantungan energi fosil. Jadi tidak serta-merta langsung di stop dalam penggunaan energi fosil. Jadi perlahan-perlahan akan beralih untuk dialihkan sampai menggunakan energi-energi alternatif atau energi-energi yang sumber energi yang bisa diperbarui. Nah, pastinya pada tahap awal perlu upaya dalam membuat bahan bakar fosil yang ramah lingkungan. Contoh tadi misalnya dengan proses dekarbonisasi dan pembersihan gas buang. Saat ini kan sudah banyak penurunan emisi gas buang untuk setiap kendaraan. Jadi juga produksi-produksi kendaraan-kendaraan mobil dan motor juga mendukung proses dekarbonisasi dengan menurunkan emisi gas buangnya. Nah, solusi-solusi di atas tadi ini merupakan langkah perbaikan sementara sehingga perlunya ada upaya diversifikasi energi, terutama penggunaan energi yang terbarukan. Nah, kalau kita ketahui, contoh energi terbarukan itu seperti biodiesel, biogas, bioetanol, kemudian pemanfaatan energi surya, pemanfaatan panas bumi atau thermal, dan juga ada mikrohidro atau pemanfaatan aliran air.
Untuk pertemuan ini saya juga akan memberikan tugas. Silakan buatkan resume membahas mengenai yang pertama, bagaimana pengelolaan sumber energi terbarukan menjadi energi alternatif pengganti energi fosil beserta contoh energi terbarukan yang ingin dibahas. Nantinya akan kalian bahas contoh misalnya satu saja upaya dalam pengelolaan sumber energi terbarukan menjadi energi alternatif sebagai pengganti energi fosil serta bagaimana energi terbarukan ini yang mau nanti bahas. Jadi detail-detailnya ya. Nanti resume akan dibuat. Jangan lupa cantumkan referensi dan sumber yang dikutip dan juga nanti akan dikumpulkan melalui email. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya Eri, walau mau video komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.